yang berbahagia, serta adik-adikku calon warga yang sebentar lagi akan disahkan menjadi bagian dari. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat hadir di dalam gedung tercinta kita ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Sholawat bersertanya Allah mudah-mudahan tercurahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian guna untuk membacakan susunan acara dalam acara. Saya ulangi, dalam acara sungkeman ataupun permintaan maaf calon warga Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu sekalian. Untuk acara ke-6 penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita di pembukaan, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyingkat acara yang kedua.
Ketiga yakni sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi alipura. Ya pun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali siswa, calon warga persaudaraan Setiati Trate Ranting Suti Mataram 2024 yang berbahagia, yang saya hormati juga seluruh pengurus ranting, pengurus rayon, pelatih dan seluruh warga BSHT Suti Mataram yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di gedung Padepokan tercinta ini dalam rangka sungkeman adik-adik kita calon warga BSHT Suti Mataram. Sholawat dan salam moga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal ya. Saya nama Bambang Hasbullah, alamat Varia Agung dan Utama Jaya. Kok lulu? Karena Varia Agung KTP ini ya tinggalnya nginep di Utama Jaya. Jadi mohon maaf, mungkin ada aparat kampung yang dari Utama Jaya, saya belum pindah secara administrasi gitu. Saya disahkan atau diwisuda menjadi warga BSHT tahun 1991, Bapak Ibu, termasuk saya rintisan yang pertama bersama 36 orang lainnya di Varia Agung ini. Jadi sedikit saya ceritakan sejarah berdirinya PSHT ya. Itu dimulai dari tahun 1903, cukup lama nih, sebelum Indonesia ini merdeka. 1903 didirikan oleh beliau yakni guru besar kami dengan yang sering kita kenal dengan Eyang Suro ya. Pada masa kecilnya dikenal dengan Raden Mas Muhammad Masdan. Beliau salah satu keturunan dari Betara Katon Ponorogo. Boleh sing paham? Ada yang sudah paham? Belum ya? Salah satu keturunan Betara Katon Ponorogo. Lahir dengan nama Raden Mas Muhammad Masdan. Tentunya Raden ini adalah seorang yang berdarah biru. Darah biru yakni dari kalangan ningrat, Bapak Ibu ya. Dari kalangan ningrat. Pada masa perjalanan menuntut ilmu beliau, ya Raden Ki Ageng Surodwiryo ini mulai dari Surabaya, dari Jombang, Tebu Ireng, terus meneruskan perjalanannya sampai ke Minangkabau, cukup jauh ya. Minangkabau, perjalanan menuntut ilmu, mencari jati dirinya, ya, mencari keilmuannya, sehingga sangatlah cukup banyak keilmuan beliau untuk mendirikan sebuah pencak silat. Tentunya pada waktu itu dengan tujuan ingin ikut berjuang memerdekakan Indonesia.
ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Dalam perjalanan beliau, pertama kali organisasi ini didirikan bukan dengan nama PSHT, yakni dengan nama Joyo Gendilo, terus berganti-ganti nama. Ada puncak organisasi karena pada saat itu Belanda tidak merestui organisasi, sehingga harus berkamuflase atau menyembunyikan diri, sehingga perjuangan beliau bisa lancar dan tidak ada gangguan dari Belanda. Demikian. Lalu murid-murid beliau, ya, salah satunya Ki Hajar Hardjohutomo. Ki Hajar Hardjohutomo mulailah artinya melanjutkan pencak silat dari Ki Ageng Surodwiryo ini di tahun 1922 di Madiun tepatnya, itu dengan nama Persaudaraan Setia Hati Terate, dan sampai sekarang. Ki Hajar Hardjohutomo adalah seorang pejuang, ya, perintis kemerdekaan, yakni dalam ceritanya, dalam sejarahnya beliau ikut berperang melawan Belanda. Pada saat-saat itu seringkali beliau keluar masuk penjara, Ki Hajar Hardjohutomo. Lalu pada masa kemerdekaan, Ki Hajar Hardjohutomo adalah ketua Serikat Islam di Madiun, ketua Serikat Islam. Jadi sudah mulai partai, ya, tahun 1948 mendirikan atau menjadi seorang ketua Partai Serikat Islam di Madiun, dan terus berjuang dan terus berganti-ganti pimpinan, ya. Salah satunya yakni Kang Mas Sutomo Mangkuprojo pada masa beliau, lalu Kang Mas Imam Kusupaat, Raden Mas Imam Kusupaat, ini beliau ini termasuk juga orang ningrat, ya, orang berdarah biru, keturunan Adipati Madiun, dan pada tahun 1987 beliau meninggalkan kita, sehingga organisasi ini dipimpin kembali oleh Kang Mas Tarmaji Budiarsono sampai pada tahun 2015 kemarin. 2015 beliau wafat, dan sekarang ketua persaudaraan kita adalah Kang Mas Murjoko, tetap pusatnya ada di Madiun. Ini secara singkat, ya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu mungkin tidak perlu khawatir bahwa Sakrati adalah organisasi liar, karena tujuan kita pada awal-awal adalah ikut memerdekakan kemerdekaan Indonesia Raya, dan ikut berjuang dan ikut berperang melawan pihak Belanda. Secara singkat, PSHT untuk PSHT yang ada di Sekti Mataram khususnya, ini mulai ada latihan tahun 1982 yang juga cukup lama. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum lahir, ya. Beliau pelatih kita itu dari Jawa, karena pada tahun 1982 itu mungkin latihan sangat keras sekali sehingga banyak siswa kita tidak kuat, lalu berhenti, dan pelatih kita merantau karena sifatnya ke Lampung juga merantau. Lalu tahun 1987 ada kembali pelatih kita dari Jawa datang ke Sekti Mataram, ke Varia Agung khususnya, nama Mas Kodri, ya. Pada saat itu siswa-siswa kita sudah mulai latihan sampai hijau dan jambon, termasuk saya waktu itu sudah siswa jambon, ya. Lalu beliau kembali lagi ke Jawa karena di sini juga sifatnya merantau, sehingga belum berhasil lah perjuangan dari para pelatih kita dari Jawa. Pada tahun 1989 ada saudara kita yang seangkatan satu latihan waktu itu,
Kang Mas Suwarno namanya, itu merantau ke Liwa, tujuannya merantau sebenarnya. Namun alhamdulillah di sana ada latihan, ya, sehingga beliau ikut latihan di Liwa. Kang Mas Suwarno potolan, istilahnya alumni Ijo kalau dari sini ya, pada tahun 87 melanjutkan latihan di Liwa dan disahkan tahun 1990. Setelah disahkan atau diwisuda tahun 1990, beliau pulang dan kembali teman-teman yang dulu ikut latihan bersama diajak kembali ikut latihan. Alhamdulillah kita mulai latihan tahun 1990 dan disahkan 1991 di Liwa Lampung Barat dengan jumlah 36 orang. Dari situlah cikal bakal dari PSHT di Septi Mataram dan sekitarnya. Kenapa saya bilang sekitarnya? Karena dari Septi Mataram inilah berkembang sampai ke Rumbia, Bandara Mataram, Terbanggi Besar, Mesuji, dan banyak lagi ya, sampai di Bengkulu, bahkan di Oki, sampai di Sumatera Selatan sana. Dari situlah artinya Septi Mataram ini bisa dikatakan organisasi PSHT yang cukup tua, ya, cukup tua. Karena pada saat itu yang saya tahu hanya ada latihan di Liwa, Bukit Kemuning, IPN, ya, dan mungkin ada sekitaran Pringsewu. Namun belum cukup banyak, ya, belum cukup banyak. Dan dari situlah berkembang sampai sekarang ini, alhamdulillah berkembang pesat di seluruh wilayah Lampung khususnya. Untuk Lampung Tengah sampai saat ini masih menduduki rekor terbanyak. Insya Allah nanti pada tahun ini yang disahkan seluruh Lampung Tengah berjumlah 2.600 lebih calon warga. Inilah jasa-jasa ataupun perjuangan-perjuangan dari para warga-warga terdahulu. Maka dari itu mohon untuk warga-warga yang baru, ya, hormati kepada yang lebih tua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, persaudaraan Setia Hati Ternate tentunya punya tujuan kenapa berkembang sampai saat ini dan tidak ada surutnya. Yakni tujuan persaudaraan Setia Hati Ternate adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jelas Bapak Ibu, ya? Mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Kalau masih ada misalkan saudara-saudara kita warga persaudaraan Setia Hati Ternate berbuat mungkin di luar kebiasaan atau kebenaran, ini tentunya tidak lepas dari khilaf dari para saudara-saudara kita. Maka dari itu mohon Bapak Ibu semua kita saling jaga. Andaikan Bapak Ibu ingin melaporkan saudara kita yang masih berbuat tidak benar, ya, karena tidak sesuai dengan tujuan kita, silakan disampaikan kepada pengurus ranting. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Dan untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah ini tentunya kita punya kaidah-kaidah, ya. Yang kaidah pertama tentunya warga ataupun siswa persaudaraan Setia Hati Ternate harus berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah anak-anak Bapak Ibu sekalian sampai saat ini waktu menjadi siswa kira-kira sudah berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa apa belum? Sudah taat beragama apa belum? Belum. Mari kita didik bersama Bapak Ibu. Mari kita didik bersama. Di Setia Ternate seharusnya anak-anak yang sudah mencapai titik akhir, ya, latihan akhir ini seharusnya sudah berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa paling utama. Gendon.
ya, berbakti pada agamanya. Kalaupun belum, ya mari kita didik bersama-sama kembali. Tentu kami tidak akan jemu-jemu atau tidak akan bosan mengingatkan pada saudara kita sekalian. Terus yang kedua, berbakti kepada orang tua. Saya mau tanya kembali Bapak Ibu, apakah anak-anak kita sudah berbakti pada orang tua apa belum? Belum juga. Belum juga ya? Ini tolong perhatikan semua. Tolong perhatikan semua, terutama calon warga ini. Setelah ini saya ada kesaksian dari orang tua kalian, ternyata dua-duanya belum Anda berbakti. Oke? Ternyata dua-duanya belum Anda berbakti. Maka ini jadi perhatian khusus untuk kita semua. Perhatian khusus untuk kita semua, bukan hanya calon warga, tapi pelatih kita semua. Untuk pelatih kita semua. Terima kasih atas masukannya. Yang ketiga, harus berbakti kepada pelatih atau guru-guru kita, baik pelatih kita di latihan maupun guru sekolah masing-masing. Ini saya mau tanya kepada para pelatih, apakah adik-adik kita para pelatih sudah berbakti kepada pelatih apa belum? Pelatih itu Bapak Ibu. Yang saya tanya pelatih ini. Pelatih meneng wae. Isin paling. Biasanya Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu tidak taat, dengan agama pun tidak taat, tapi karo pelatih wedi gitu ya. Yang ditakuti hanya pelatih. Maka pelatih harus bertanggung jawab dalam hal ini. Berat. Ya. Berat. Pelatih harus bertanggung jawab. Bagaimana kok bisa? Padahal urutan pertama kita adalah berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa atau agamanya masing-masing. Kalau pada agamanya belum berbakti, ya perlu dipertanyakan. Demikian juga kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin di akhir-akhir sempat kita berpikir anak-anak kita ini ya, adik-adik kita ini kecanduan main HP. Benar Bapak Ibu? Sepakat kabeh. Main game online apa judi slot? Main slot. Berat sekali. Oke. Main judi slot ya. Kemarin sudah kita larang ya. Bagi siswa persaudaraan Setia Hati Terate dilarang main game online apalagi slot. Apakah di akhir-akhir latihan kemarin masih ada yang main game? Masih. Ngeyel. Ngeyel. Padahal mereka sudah janji. Maka mohon, mari kita bersama-sama ya, kita tidak anti kritik, tidak anti masukan. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita semua ini, mari kita bekerja sama ya, demi kebaikan kita semua. Demi kebaikan kita semua. Oke Bapak Ibu nggih. Demi kebaikan, walaupun mereka sudah menjadi warga. Kita akan berusaha semaksimal mungkin tetap ikut mendidik mereka. Karena ini tujuan dari Esa Terate, bukan tujuan mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu bukan hanya tujuan siswa, tapi tujuan dari persaudaraan Setia Hati Terate. Artinya tujuan dari organisasi kita ini.
Kalau kita sudah menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, insya Allah ya, tatanan kehidupan manusia ini akan damai sejahtera, tidak ada halangan suatu apapun, Calon lurah Pak R. tidak akan ada konflik di antara kita, baik itu suku, ras Ngantuk, maupun agama. Ya. Tidak akan ada konflik apapun. Siap, Bos. Maka dari itu mohon Bapak Ibu sekalian ya, ini Nyatu mobil kan. tetap kita mengawasi anak-anak kita, bagaimanapun mereka adalah anak kita semua, adik-adik kita semua. Kita mau mereka semua, kita semua baik. Juga demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, kita tentunya ingin berkembang, ya, tentunya ingin berkembang dan mencapai tujuan-tujuan itu dengan baik dan sempurna. Dalam hal ini PSAT Suti Mataram cukup menguras mungkin keuangan dari Bapak Ibu sekalian ya. Nggih, leres. Karena kita punya prinsip Jerbasuki Mawa Biyo. Apa itu? Tidak akan ada yang bisa kita perbuat tanpa dengan biaya. Membangun gedung ataupun padepokan PSAT yang cukup megah ini, ya, ini menguras banyak sekali tenaga pikiran maupun materi dan moral. Bapak Ibu sekalian, ini kita mulai dari tahun 2020 ya, kita ada gagasan membangun bangunan ini adalah tahun 2020. Waktu yang cukup singkat untuk sebuah bangunan yang cukup megah ini menghabiskan biaya hampir 1 miliar, belum jadi ya Bapak Ibu. Tapi nyuwun sewu, tentunya bukan hanya dibebankan kepada siswa ya, bukan hanya dibebankan kepada siswa, ini kita semua, seluruh warga PSAT Suti Mataram dan juga para donatur, pengusaha-pengusaha dan alumni-alumni yang mereka sudah berhasil mungkin merantau, ada yang merantau ke Malaysia, Singapura, Jepang dan lain-lain. Kita bersama-sama mewujudkan sebuah bangunan ini dan alhamdulillah terjadilah apapun bisa dibangunlah bangunan yang semegah ini. Dan tentunya ini belum selesai Bapak Ibu sekalian, insya Allah tetap kita lanjutkan namun bertahap ya, karena masih cukup banyak. Saya kira dengan biaya 300 sampai 500 juta baru nanti finish, baru nanti finish. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin nanti dari warga kita iuran 10.000 per warga. Kalau jumlahnya banyak kan nanti insya Allah cukup. Pelan-pelan ini duit yang hampir 1 miliar sudah bisa dicukupi, dan selanjutnya saya kira akan lebih mudah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tentunya adik-adik kita nanti sebagai bukti bahwa mereka pernah berbakti kepada ibu bapak sekalian, pada malam hari ini ya kita adakan sungkeman, artinya yang selama ini Bapak Ibu sekalian yang telah merawat, menyusui dan lain-lain, bahkan memandikan dan saat-saat adik-adik kita ini masih kecil, Bapak Ibu tidak pernah jijik membuang kotorannya ya. Sekarang bergantian, ini awal mula. Kalau kemarin belum, ini adalah awal mula adik-adikku sekalian mulai berbakti, sedikit mencuci kaki Bapak Ibu sekalian biar bersih. Dan selanjutnya andaikan Bapak Ibu nanti sudah cukup bingung kayaknya udah cukup tidak punya tenaga untuk membersihkan diri sendiri,
anak-anak Bapak Ibu sekalian lah nanti yang harus bertanggung jawab membersihkan Bapak Ibu secara bergantian. Makaten yang saya sampaikan kurang lebih saya maaf. Sungguh momen pada saat ini mari kita laksanakan secara khidmat para pelatih, para adik-adikku sekalian. Inilah momen-momen yang seharusnya sangat mengharukan dan dihayati secara mendalam oleh adik-adikku sekalian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Acara keempat yakni penjelasan tentang sungkeman dan acara inti sungkeman kepada Kang Mas Berto selaku pelatih dari Sub Bumi Setia. Waktu tempat kami persilahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Menyikat waktu akan saya jelaskan sedikit sebelum acara inti kita mulai. Sedikit menambahkan tentang apa yang disampaikan oleh Kang Mas Haji Bambang selaku Ketua Ranting BSAT yang ada di Seperti Mataram ini, bahwa tadi disebut guru besar dari makna sungkeman pada malam hari ini. Yang pertama, sungkeman satu yaitu melatih kerendahan diri. Jadi adat budaya Jawa ataupun yang lain kita sampaikan ke sini. Makna sungkeman kenapa melatih kerendahan diri, yaitu karena nanti ketika sungkem maka kita akan menunduk kepada orang yang lebih tua atau orang tua. Yang kedua, wujud terima kasih. Wujud terima kasih dari adik-adik kita, dari anak-anak kita kepada orang tua. Terus selanjutnya wujud penyesalan dan permintaan maaf. Nanti akan ada permintaan maaf, rasa penyesalan yang mendalam terhadap jenengan semua sebagai selaku kedua orang tua ataupun orang tua pendamping dari adik-adik kita yang akan diserahkan. Terakhir adalah memohon doa restu. Sungkeman malam ini pada dasarnya meminta maaf dan meminta doa restu sebelum anak-anak kita berangkat dan akan diwisuda. Karena apa? Karena di dalam wisuda itu tidak dan harus keluar dari gedung untuk mengikuti pengesahan selanjutnya karena dibatalkan. Jadi adanya sungkeman ini mohon Bapak Ibu sekalian untuk ridho ataupun merestui dengan doa jenengan, semoga anak-anak jenengan, adik-adik kita semua yang akan berangkat nanti pengesahan, baik yang di malam minggu maupun yang di malam Selasa nanti, berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Acara ini kita mulai. Silakan jenengan semua menghadap kepada kedua orang tua kalian. Baik, adik-adikku semua, membesarkan dengan sangat baik hingga jenengan semua dewasa, berkeluarga, dan sukses dalam hidupnya. Orang di depan kalian adalah orang yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yang dimana mereka adalah orang-orang yang tanpa pamrih mendidik kalian. Adik-adik semua,
jika ada ayahnya, monggo adik-adik semua, kaki seorang ayah diangkat dan ditaruh di dalam baskom. Orang yang tidak tahu bagaimana harus mencukupi keluarga, sosok yang kalian lihat, yang kalian sentuh kakinya saat ini adalah
Engkau bertaruh nyawa agar dapat kami lahir dengan baik. Mengeranjang kesakitan melahirkan kami. Ketika kami lahir, Kau bahagia, menaruh harapan yang luar biasa kepada kami. Ibu, kami yang sudah besar ini, kami yang sudah dewasa ini, belum bisa berbuat baik untukmu. Sering melukai hati dan perasaan ibu. Ibu, maafkan anakku. Anakku yang sering berbuat salah. Anakku yang tidak tahu diri ini, yang sering mencaci maki dirimu. Ibu, kami tahu kami belum bisa menjadi yang dibanggakan oleh kami, tapi kami terus berusaha. Maafkan kami. Ibu, setelah berlayar rambut kami, adik, silahkan ibu minta maaf kepada beliau. Tanpa kenal Allah, ibu kalian mengasuh kalian. Ibu, maafkan anakmu.
tetap duduk di tempat dan acara selanjutnya akan kita lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian ya, mungkin salah satu pendidikan agar anak-anak kita berbakti kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ikhlas ridho pada saat ini. Ridho Bapak Ibu nih, ridho Bapak Ibu nih. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, apakah sampai semua ikhlas ridho terhadap Bapak Ibu? Dijawab adik-adik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian. Tidak ada ridhonya Tuhan tanpa ridhonya orang tua. Jadi momen pada saat ini mari diingat terus dan terus diingat. Bapak Ibu kalian ikhlas melahirkan, membesarkan, mendidik sampai saat ini tanpa pamrih sekalipun. Bapak Ibu sekalian ridho atas semua yang Anda lakukan. Sak nakal-nakali awakmu, Bapak Ibu sekalian pasti ingin yang terbaik buat kalian. Maka dari itu mulai pada saat ini, kalau kemarin belum bertaat kepada orang tua, ingatlah pada malam hari ini semuanya ikhlas, semuanya ridho. Demikian juga dengan Anda sekalian, mulai saat ini harus taat dan patuh terhadap orang tua. Kalau hidup Anda ingin dimudahkan di depan nanti, kalau hidup Anda ingin dimudahkan oleh Tuhan di depan nanti, ya, lakukan yang seperti ini setiap tahun minimal. Bisa adik-adikku? Bisa ya? Bisa adik-adikku? Bisa. Lakukan pada lakukan setiap tahun seperti saat ini di rumah. Gak usah malu, gak usah canggung. Itu semua adalah orang tua kalian. Begini, kalau ingin hidup Anda dimudahkan, mudahkan hidup orang tua Anda sekalian. Kalau Anda ingin tidak mudah hidup Anda, silakan. Kalau hidup Anda tidak ingin mudah, silakan untuk membangkang orang tua. Tapi kalau ingin hidup Anda dimudahkan, jangan pernah sekalipun menyakiti orang tua. Ini mau. Kami sampaikan terima kasih. Meningkat acara yang selanjutnya yakni doa pada Mas Heri. Waktu dekat kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim barakallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa abadil mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil umurana
wassahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa hassin akhlaqana wa wasi arzaqana wa ila qaribna wa anis syari'atina wa biha wa ijana fit dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwati wa abwabal syahati wa abwabal salamati wa abwabal salamati wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Is-sami'ul alim minasyaitonir rajim. Ya munzilal kitab, ya musilal sahab, ya wa ya hazibul ahzab. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, hingga tiada lagi sedikit dosa. Andai kata di antara kami ada yang gundah gulana ya Allah ya Tuhan kami, gembira dan ceriakan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan semua penyakitnya ya Allah. Jika ada yang menanggung keaiban, tutuplah aibnya. Jika ada yang menanggung beban hutang piutang, rezekikan padanya rezeki yang halal lagi barokah ya Allah ya Tuhan kami. Banyak melimpah ruah dan berkepanjangan. Ya Allah, Anda dia punya hajat dan permintaan padamu ya Allah ya Tuhan kami. Kabulkanlah permintaannya ya Allah. Ya Allah, di malam yang mulia ini kami bermohon agar Engkau memberkati apa yang sedang kami jalankan. Ya Allah ya Rahman, berilah kekuatan kepada kami untuk kami senantiasa menanggungkan kebesaran, taat akan perintah-Mu dan meninggalkan larangan. Engkaulah yang menghidup dan matikan kami. Engkaulah yang memberi kejayaan dan kegagalan kepada kami. Kami tidak ada daya upaya melainkan atas izin-Mu semata-mata. Ya Allah, berilah kekuatan kepada anak didik kami agar mereka patuh dan taat akan perintah-Mu. Itulah mereka ketika menghadapi pengesahan dan setelah disahkan nantinya. Ya Allah ya Rahim, berilah kekuatan kepada anak didik kami agar mereka belajar sungguh-sungguh tanpa mengenal arti jemu. Dengan ilmu itu ya Allah, mudah-mudahan mereka tahu yang manakah suruhan dan larangan. Ya Allah ya Rabbi, berilah kekuatan kepada anak didik kami agar mereka senantiasa mengingat-Mu dalam setiap masa dan keadaan, semasa senang dan semasa susah, semasa lapang dan semasa sempit, semasa muda dan semasa tua, semasa sehat ataupun sakit. Ya Allah, berilah kekuatan kepada anak didik kami agar mereka dapat mengamalkan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat berbudi pekerti luhur ke dalam diri mereka seperti yang sudah kami ajarkan melalui pelatihan STRAT ini, agar mempunyai sifat rajin, tekun, sabar, rendah diri, tolong menolong dan lainnya. Sebaliknya ya Allah, buanglah sifat-sifat keji yang ada pada diri mereka seperti sombong, ria dan sebagainya. Ya Allah, berilah keikhlasan kepada anak didik kami agar mereka melakukan dan meninggalkan sesuatu semata-mata karena Engkau ya Allah, bukan karena dipaksa atau disuruh. Ya Allah, berilah kekuatan kepada anak didik kami agar mereka berjuang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi apa yang akan dijalani setelah menjadi seorang warga STRAT nantinya. Jadikanlah mereka bukan saja pelajar yang cemerlang di latihan, tapi juga di sekolah dan masyarakat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tuhan kami, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya, luka kulitnya, tumpah darahnya ya Allah, percucuran air matanya menahan sakit dan derita. Ampunkan ibu kami ya Allah, ampunkan ibu kami ya Allah, ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu kami yang tidak pernah lelah tidur karena demi kami tidur dengan nyenyak dan terlelap hingga beliau terhuyung-huyung di dalam lelahnya. Ia bersandar berdiri sembari menggendong kami. Ya Allah, ampunkan ibu kami, ibu yang telah berkisah langsung dengan sehat sakitnya karena menjaga kebaikan kami.
Ampunkan ibu ya Allah. Sungguh mulia dirinya, sudi membasuh, mencuci dan dari najis dan kotoran kami ya Allah. Ampunkan ibu dan tangan lembutnya, selalu mengusap rambut dan juga wajah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang laki-laki yang mengajarkan kami dengan suara paraunya, suara yang senang menyambut kehadiran kami di dunia ini, walau begitu banyak beban di pundaknya yang sedang dia pikul. Ya Allah, ampunkan ayah kami ya Allah, yang kami tidak selalu memahami dirinya. Resah gelisahnya hanya diceritakan kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Rahasianya hanya Engkau yang tahu ya Allah. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisan ibu, yang menghulurkan uang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami ketawa kecil, tersenyum lebar dari jauh. Tetapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik kami. Ya Allah, sehatkanlah mereka, panjangkan umur dalam kebaikan dan kewarasan, tambahkan padanya ketabahan dan keimanan, ketakwaan ya Rahman Rahim. Andai kata Engkau ingin ambil mereka berdua dari kami ya Allah, jangan Engkau sakiti mereka ya Allah. Jangan sekali maut itu membebankan mereka ya Allah. Seperti mereka selalu mendoakan kami, lembutkanlah urusan itu ya Allah. Andai mereka telah pergi bertemu dengan, lapangkanlah kuburan mereka ya Allah. Pindahkan mereka dari kegelapan yang lahat ke dalam surgamu yang luas tidak bertepi. Karuniakan mereka nikmat yang abadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala rabbina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf kalaupun ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wallahumma afiq ila waqti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara telah selesai. Kepada seluruh wali siswa ataupun calon warga, kami persilakan untuk berdiri dan bisa meninggalkan. Bukan penjaga keamanan. Yo. Adik-adik boleh diantarkan dulu orang tua ke parkiran untuk pulang. Kamu anaknya jenengan tuh Bu sing ganteng emo ki. Ganteng mana sampe. Sampean kuwi to, ibu Mohon untuk kursi ditata kembali sesuai dengan warnanya. Kalau bisa nomor urutnya ada di situ diurutkan dan ditaruh di Sesuai pinggir. dengan warna. Untuk lilin tolong dimatikan. Kumpulkan atau batamu katanya kumpulkan. Adik-adik, porsinya disusun dulu sesuai warnanya dulu. 10-10 hitung, satu tera atau satu tumpuk 10-10 dihitung.
Biar ngulanginya enak nanti ngitungnya. Dihitung 10. Amit nggih. Lek. Jaluk tisu ora? Jaluk tisu ora? Sampean mau kan nangis toh. Itu boleh mas. Yang anak kurang lari-lari dari pion bocah. Iya. Nek. Gua ki ya. Nggih gua. Iya, bocah lang menit rasane ngono kuwi. Oh iya. Asli, nangis mau. Nangis. Mau nangis. Bah, Balatip. Ya gak banget. Nangis ora Prapto mau? Nangis ora? Prapto mau nangis ya? Sapa? Prapto. Sapa? Marep nangis. Ya terus mau nangis. Sampeyan yo nangis ya. Sapa nek iki? Bola-bali bocah iki lek ora Nun, rasane ngono kuwi. rasa tenan nek iki modoan yo. Asli. Cara ngono iki hujan air mata kok nek. Kabeh lho. Nangis kabeh yo. Ora ana ora. Iku lah, pendalaman ya yo. Wong yang salah nangis. Adik-adik calon warga, tolong cepat disusun kursinya. Terus bekas-bekas botol dikumpulin. Bekas-bekas botol minum dikumpulin. Biar cepat pulang. Bali pakte oke. Oke lagi, balik Bakte Dharma oke. Sama yo. Begini saiki ora. Nanti kelamaan. Coba sampahnya dikumpulin. Bari. Apa? Disusun 10. Beneran? Nangis murup. Lama apa mripatmu bengep ngono ki? Oke kur modus iki, Rup. Kelompokin warnanya. Wajah-wajah habis menangis. Matanya mata sendu. Ada guys, jadi besok aku mau pengusaha doain ya guys. Amin. Mas Ewe melu nangis lho ki mau. Ngrungokne we. Pak. Yang masih bawa baskom dipulangin dulu di motornya, ditaruh di motornya dulu. Nah, yang